Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Francisca Helmi Aketato dengan NIM 21041011 dan pada saat ini saya akan membahas mengenai pajak kenikmatan membawa sengsara bersama teman saya Natalia Anin. Selamat menyaksikan. Dudu begini bagus baca cerita apa Kang? Bagaimana kalau orang bahas mengenai pajak, Jo? Oh, boleh no, bagus itu. BTW, apa sokwa itu pajak? Jadi pajak itu sama dengan orang kontribusi wajib dang for pemerintah secara terutang oleh seseorang atau badan yang bersifat memaksa. Oh begitu. Mar, apa DP beda dengan manajemen perpajakan? Kalau manajemen perpajakan itu DP proses dang. Jadi DP proses untuk mau implementasikan fungsi-fungsi manajemen agar DP pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan itu berjalan dengan baik. Oh, jadi itu dang DP perbedaan. Mar, pernah kita dengar mengenai pajak kenikmatan membawa sengsara. Apa sokwa itu? Jadi pajak kenikmatan itu sama dengan natura dang, atau pemberian natura itu bagi pekerja. Dan Kementerian Keuangan itu pada tahun 2023 merilis pengaturan lanjutan mengenai pemajakan terhadap natura atau kenikmatan. Dan DPB Late ini sangat ditunggu oleh Fiskus dan wajib pajak agar DP ketentuan pemajakan natura atau kenikmatan yang telah diundangkan lewat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP bisa diaplikasikan. Dan sejak berlakunya UU HPP, biaya pemberi kerja terkait natura dan atau kenikmatan menjadi biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk keperluan fiskal sepanjang dikeluarkan dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dan di sisi lain, bagi penerima atau penikmat, natura dan atau kenikmatan menjadi objek pajak penghasilan. Mar, ada tuh natura-natura yang dikecualikan dari objek pajak si penerima? Iyo, ada ya. Yang ini toh, makanan atau minuman bagi seluruh pegawai, natura atau kenikmatan di daerah tertentu, natura atau kenikmatan untuk keharusan pekerjaan, natura atau kenikmatan bersumber atau dibiayai, dan natura atau kenikmatan dengan jenis atau batasan tertentu. Iyo, so itu. Mar, PMKL ada atur 6 hal lain. Yang pertama itu perlakuan pembebanan biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Yang kedua itu PMK 66 mempertegas bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan merupakan pajak penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan. Yang ketiga itu PMK 66 menjabarkan lebih lanjut mengenai natura dan atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan yang sudah diberikan melalui UU HPP dan peraturan pemerintah. Yang keempat, PMK 66 mengatur batasan tertentu untuk jenis natura dan kenikmatan yang dikenakan pajak penghasilan. Sementara itu yang kelima, PMK 66 memberi petunjuk tata cara penilaian dan penghitungan penghasilan serta saat pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan terkait natura dan atau kenikmatan. Dan yang terakhir, PMK mengatur mengenai peralihan dan penutup. Aturan peralihan diperlukan untuk menampung proses penetapan daerah tertentu yang belum diselesaikan pasca berlakunya PMK 66. Jadi DP inti pajak kenikmatan membawa sengsara apa dang? Jadi DP inti dang tuh pajak kenikmatan membawa sengsara itu bahwa pajak kenikmatan bukan untuk mendatangkan kesengsaraan dang, dengan orang memberi beban pajak tambahan bagi pekerja, melainkan orang menciptakan keadilan, menjaga netralitas pajak, dan mendukung peran pemberi kerja untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan orang memberikan berbagai fasilitas dan membebankan biaya fasilitas tersebut sebagai pengurang bruto dalam menghitung pajak penghasilan. Oh, ternyata begitu. Sudah atas mengerti.
Sampai sini aja dulu tentang pembahasan. Nanti lanjut di lain waktu Jo. Komodo aratus surga aja dulu.